Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Maria Virginia Femiatiloe dengan NIM 23221111043, semester 4 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan menanggapi novel dari salah satu karya sastra angkatan Balai Pustaka. Karya sastra yang akan saya ceritakan adalah novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Sebelum kita masuk ke unsur intrinsik dari novel Siti Nurbaya ini, kita harus tahu dulu sinopsis dari novel tersebut. Novel Siti Nurbaya mengangkat kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang terhalang oleh adat, kesenjangan sosial, serta kekuasaan. Siti Nurbaya adalah gadis cerdas dan baik hati, sedangkan Samsul Bahri adalah pemuda pelajar yang mencintainya. Namun kisah cinta mereka tidak berjalan mulus. Ayah Siti yang terlilit hutang memaksanya menikah dengan Datuk Maringgi, seorang saudagar kaya yang licik. Dari situlah konflik bermula, hingga akhirnya Siti meninggal dunia karena diracuni oleh Datuk Maringgi. Sementara itu, Samsul Bahri menjadi letnan dan meninggal dunia setelah membunuh Datuk Maringgi. Novel ini menggambarkan betapa adat dan kekuasaan bisa menghancurkan cinta yang tulus. Teman-teman, sekarang kita masuk ke unsur intrinsik dari novel Siti Nurbaya. Yang pertama, tema. Tema utama dalam novel ini adalah kisah cinta yang tak sampai antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri akibat tekanan adat dan kekuasaan. Selain itu, terdapat juga tema sosial seperti ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan perlawanan terhadap adat yang merugikan. Yang kedua ada alur. Alur dalam cerita Siti Nurbaya bersifat maju. Meskipun ada sedikit kilas balik, cerita dimulai dari masa kecil Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, kemudian berkembang pada masa remaja mereka yang saling mencintai, hingga konflik yang muncul ketika Siti harus menikah dengan Datuk Maringgi dan berakhir dengan tragedi kematian. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Siti Nurbaya. Tokoh utama wanita digambarkan sebagai sosok yang cerdas, patuh, sabar, dan rela berkorban demi orang tua. Yang kedua ada Samsul Bahri. Tokoh utama pria, pemuda modern yang menentang adat lama, berpendidikan tinggi, dan mencintai Siti Nurbaya dengan tulus. Yang ketiga ada Datuk Maringgi, tokoh antagonis, seorang saudagar kaya dan licik, perwujudan dari kekuasaan yang korup dan egois. Yang keempat ada Baginda Sulaiman atau Ayah Siti. Ayah Siti Nurbaya seorang pedagang yang bangkrut karena ditipu Datuk Maringgi dan terpaksa menikahkan anaknya demi melunasi hutang. Yang kelima ada Sultan Mahmud, teman Samsul Bahri saat sekolah di Batavia. Yang keempat, latar. Ada 3 latar. Yang pertama latar tempat di Padang atau Sumatera Barat, tempat utama latar kehidupan Siti dan Samsul Bahri di masa kecil dan remaja. Juga tempat berlangsungnya konflik utama termasuk pernikahan paksa. Yang berikut di Batavia atau Jakarta, tempat Samsul Bahri melanjutkan pendidikan. Yang kedua latar waktu, awal abad ke-20 ketika kota Padang terjadi huru-hara dan banyak terjadi pemberontakan. Yang ketiga latar suasana. Dalam novel cerita Siti Nurbaya terdapat beberapa suasana diantaranya sedih, tertekan, penuh konflik batin dan sosial. Yang kelima gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini yaitu bahasa Melayu klasik dan penuh ungkapan adat Minangkabau yang digunakan oleh masyarakat Padang pada saat itu. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah orang ketiga serba tahu dan pengarang menyebut pelaku menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang ketujuh, amanat. Ada beberapa amanat dalam novel ini. Yang pertama, kesetiaan dan cinta yang tulus tidak selalu bisa menang dalam kenyataan. Kisah Siti dan Samsul menunjukkan bahwa cinta saja tidak cukup bila terhalang oleh kekuasaan dan kondisi sosial. Yang berikut,
Sebagai seorang anak, kita harus mengorbankan apapun demi kedua orang tua kita, meski hal tersebut akan merugikan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.